Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Kang Reis. Oke, dengan saya Kang Reis seperti biasa saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai hal-hal baru ya ataupun ya hal lama juga boleh ya pokoknya yang mengenai dunia IT-an. Insyaallah di sini saya akan berbagi apapun itu yang memang sekiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin belajar beberapa hal mengenai dunia per-IT-an, baik itu penggunaan aplikasi ataupun update-update terbaru, mungkin di channel ini merupakan tempat yang tepat ya. Sehingga bagi teman-teman yang mau belajar, ya silahkan like dan subscribe dulu untuk video-video yang lebih lanjut lagi yang kedepannya semoga bisa bermanfaat ya bagi semuanya. Oke, kita langsung saja apa yang akan dipelajari kali ini yaitu saya akan berbagi mengenai fitur dari ChatGPT lagi ya. Jadi untuk ChatGPT ini sekarang sudah semakin canggih lagi teman-teman. Jadi salah satu fitur yang terbaru yang sudah saya cobakan itu adalah fitur penelusuran web ya. Sehingga fungsinya ChatGPT ini sekarang lebih bisa ke arah search engine juga ya. Walaupun mungkin beberapa hal saya juga belum tahu tuh apa saja yang kelebihan ya, yang menjadi kelebihan dari search engine yang lainnya. Karena satu yang unggul dari ChatGPT kalau memang bisa difungsikan sebagai search engine adalah dia berarti mampu menganalisis dan mampu memberikan hasil dari pencariannya berupa kesimpulan ataupun feedback yang memang bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan kita sehari-hari ya. Ini saya contoh saja. Jadi di sini teman-teman bisa mengkaji atau bereksperimen sendiri bagaimana memanfaatkan teknologi yang bernama ChatGPT ini ya. Jadi kalau untuk akses ChatGPT teman-teman seperti biasa ya, itu tinggal masuk ke linknya chatgpt.com dan apabila teman-teman sudah memiliki akun ya berarti tinggal login saja. Untuk cara bagaimana membuat akunnya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya di belajar ChatGPT Part 1. Dan ini untuk belajar ChatGPT Part 2 ini mengenai fitur search engine yang cukup powerful ya kalau menurut saya karena dia mampu memberikan feedback yang sesuai dengan pertanyaan saya. Jadi yang saya coba lakukan di sini adalah melakukan prompt perbandingan ya. Langsung saja kan karena tadi kita membahas fungsi search engine dari ChatGPT, kita coba eh, bagaimana kita melakukan dulu perbandingan ya, bagaimana fungsi ChatGPT ini lebih unggul dibandingkan dengan search engine seperti Google ya. Kita langsung berikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya begini saja teman-teman, coba buat perbandingan ya. Perbandingan Anda ChatGPT misalnya sebagai search engine gitu ya dibandingkan dengan Google Search Engine ya. Engine. Nah, untuk membuat perbandingan teman-teman, itu alangkah baiknya kita buat dalam satu bentuk tabel. Karena kita ingin membandingkan beberapa aspek utama ataupun kelebihan-kelebihan yang menjadi keunggulan dari masing-masing tools atau alat ya. Jadi di sini kita berikan juga prompt-nya perintah kepada si ChatGPT, tolong buatkan dalam bentuk tabel misalkan ya, bentuk tabel. Nah, untuk lebih lengkapnya kita juga bisa tambahkan juga perintah tolong juga tambahkan misalkan ya, bebas lah. Kalau untuk prompting itu kata-katanya senatural mungkin sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Itu ChatGPT atau si AI ini mampu menerjemahkannya. Seperti itu ya teman-teman. Kelebihan ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti itu teman-teman. Bahkan luar biasanya kalau sekarang itu kalau kita mau buatkan misalkan filenya berupa Excel pun si GPT ini bisa melakukannya. Tapi kita cobakan dulu dari yang versi yang sesimpel ini dulu ya teman-teman. Kita langsung tekan aja enter. Oke, ini langsung generate ya teman-teman untuk si ChatGPT-nya. Kalau kita lihat ya dia langsung membuat tabel ya, di mana tabelnya itu terdiri dari 3 header yaitu aspek, kemudian perbandingan ChatGPT dan kemudian Google Search Engine. Nah, ini kebetulan untuk batas paket free-nya ya untuk GPT 4 poin O-nya saya udah 4 O-nya udah habis ya, tapi nggak masalah karena walaupun versi gratisnya yang 3,5 pun itu masih cukup mumpuni ya untuk ChatGPT ya kalau kita benar-benar bisa melakukan promptingnya. Oke, jadi kalau dari sisi aspek ya kalau kita bahas itu dari fungsi utama ya ChatGPT ini punya kelebihan dia memberikan jawaban langsung berbasis pemrosesan bahasa alami ya artinya si ChatGPT ini bisa memproses bahasa natural kita ya baik apapun itu bahasanya baik bahasa informal atau formal ataupun bahasa slang sekalipun ya. Kemudian untuk Google Search Engine ternyata di sini disampaikan menyediakan daftar tautan dari hasil pencarian yang relevan. Ya, tapi sebenarnya si ChatGPT juga kita bisa suruh juga sih kalau kita coba aja ya. Jadi kalau dengan si ChatGPT ini teman-teman tinggal eksperimen saja apa yang dibutuhkan dengan
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita yang memang kita butuhkan untuk jawabannya, seperti itu. Nah, ini dia juga sudah sampaikan untuk kelebihan kekurangannya. Jadi yang saya bacakan satu saja yaitu ChatGPT memberikan jawaban langsung dan terstruktur, mendukung diskusi mendalam. Nah, dapat membantu dalam pemrograman, penulisan dan lainnya. Nah, kekurangannya tidak selalu memiliki data terbaru tanpa integrasi dengan web. Jadi dia harus punya integrate ya dengan web-web tertentunya sehingga bisa mengisi isi dari database-nya. Nah, kemudian berikutnya tidak selalu mencantumkan sumber jawaban seperti itu. Ya karena memang fungsi ChatGPT ini tujuannya adalah untuk memberikan hasil dari analisis ya, bukan hasil dari dokumen-dokumen pencarian. Berbeda dengan Google, kalau Google ya pasti memberikan list atau daftar untuk isi-isi dari link-link pencarian yang kita tuliskan di form search engine-nya seperti itu. Kemudian untuk Google ini kelebihannya itu memiliki informasi real time, artinya ya dari yang terupdate karena Google punya algoritma untuk bisa menarik data-data sehingga masuk ke dalam list pencariannya seperti itu. Nah, bisa menyediakan sebanyak sumber sekaligus. Nah, cocok untuk penelitian yang memerlukan referensi ya. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan waktu untuk memilah sumber karena kita manual. Nah, gitu ya. Kita manual nih kalau pakai Google Search Engine tuh. Beda dengan ChatGPT yang kita bisa berdiskusi malah ya untuk bisa menghasilkan output yang memang sesuai dengan kebutuhan analisis kita gitu ya. Nah, kemudian tidak bisa memberikan jawaban langsung yang terstruktur ya jelas karena Google Search Engine hanya mengambil halaman-halamannya saja ya. Dia tidak bisa melakukan pencarian. Tapi saya juga belum tahu nih apakah Google sendiri mau bersaing gitu ya di Google Search Engine-nya ditambahkan beberapa AI. Ya ternyata kalau dilihat dari Google yang terbaru masih belum ya. Ya masih kita masukkan teksnya ya misalkan tentang Excel ya masih memberikan list ya. Tapi kalau sekarang tuh Google juga punya ini sebenarnya teman-teman, punya Gemini ya. Ya ini Gemini dari Google juga ini merupakan AI juga. Cuman kalau saya secara pribadi dia belum bisa memberikan apa namanya ya, jawaban yang eee, natural gitu ya. Jadi terlalu umum ini contoh-contoh yang sudah pernah saya coba implementasikan. Jadi kadang dia memberikan jawaban itu terlalu panjang gitu ya. Karena kalau si ChatGPT bisa begini teman-teman, kalau misalnya kita dapat segini ya, nah kita buat lebih singkat misalkan, tolong buat lebih singkat ya, singkat, jelas dan padat gitu kan, lebih kepada poin penting misalkan, lebih kepada poin penting. Dan untuk promptingnya teman-teman nggak perlu terlalu terstruktur ya, karena ChatGPT bisa meregenerate secara otomatis menstrukturisasi sendiri gitu ya. Jadi kata-katanya boleh seperti ini juga, ambigu juga mungkin ChatGPT itu bisa dia memperbaiki ya dari maksud apa yang pertanyaan yang kita berikan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi kita harus seperti ini saja. Kita enterkan. Nah, dia bakal berikan yang lebih singkat ya dari ini ya supaya lebih jelas. Nah, ini ChatGPT langsung dan terstruktur informasi terbaru dengan beragam sumber. Nah, ini apa namanya itu salah satu fungsi ChatGPT. Kalau kita mau iseng-iseng lagi misalkan dengan melakukan perbandingan begini. Kita lagi mau cari HP nih ya. Tolong ya misalkan carikan merek HP yang spek gaming misalnya. Spek gaming dan bandingkan misalkan tiga merek besar ya. Besar beserta harga yang terupdate. Nah, tambahkan perintah ini cek di web. Nah, gitu ya. Karena biar dia menelusuri. Nah, dia akan menelusuri web ya walaupun mungkin tidak apa namanya tidak secara update ataupun real time tapi minimal kita sudah dapat bentukannya seperti ini teman-teman ya. Bahkan dia ya terkadang memberikan sumbernya ya. Itu seperti itu. Nah, ini kan kalau kita membandingkan sesuatu begini kan jujur dulu kalau saya sendiri itu pusing. Saya pengennya dibuat dalam tabel. Saya pingin dibuat dalam bentuk tabel misalkan. Nah, kita suruh aja ChatGPT ini membentuk dalam bentuk tabel. Nah, ini. Jadi ini mempermudah kita untuk kita pun misalkan ingin mencari sesuatu ya dengan bantuan ChatGPT. Jadi luar biasanya ChatGPT sekarang itu bisa melakukan search engine ya, bahkan bisa membantu kita menganalisis dan mengambil keputusan dari apa yang kita butuhkan di kehidupan kita atau di pekerjaan kita ya. Nah, ini kalau kita mau iseng-iseng lagi juga misalkan begini, saya ingin untuk mereknya ada di kolom ya, di kolom dan aspek perbandingannya ada di baris ya atau row ya dalam kurung row misalnya gitu. Kita perintah aja. Jadi ini Mbak harusnya dibalik ya. Nah begini. Nah ini kan jadi lebih gampang ya kita menganalisis suatu perbandingan loh. Kalau kita lihat dari Oppo
ada dari merek Oppo, kemudian dari ROG Phone, kemudian ada Xiaomi 14. Kalau kita misalnya butuh lagi pengen misalnya tolong carikan tolong carikan yang harganya misalkan di bawah 5 juta lah ya. 5 juta begitu juga bisa, juta rupiah ya. Nah, gitu ya. Dia akan menelusuri web lagi dan mencarikan untuk kita data yang memang sesuai. Nah, ini kalau begini kan, nah tolong buat dalam tabel ya. Tolong buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel perbandingan. Nah, dia akan buat seperti ini lagi ya. Dan ini bisa membandingkan bahwa untuk harga-harganya di sini ya teman-teman misalkan kalau untuk memastikan ya tinggal cek aja misalkan Poco X6 Pro 5G ini kita cari di Google ya. Harganya di berapa ini? Misalkan di sini kita cari, oh ini tidak ada harga ya. Nah, yang ada harganya nah ini di Tokopedia ya. Tokopedia misalkan. Jadi cari Poco X6 Pro 5J ya. Ya, kalau dilihat ya harganya tidak jauh-jauh beda ya. Apa yang dicek sama ChatGPT ya. Di sini 4399, di sini 4999 gitu ya. Jadi minimal kita dengan bantuan ChatGPT ini bisa melihat dari sisi speknya, misalkan seperti itu ya. Kemudian dari layar dan lain-lainnya untuk melakukan perbandingan. Jadi mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai fitur search engine dari ChatGPT. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan coba lagi prompting-prompting model-model lainnya yang mungkin bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang saat ini lagi belajar dan ingin belajar lebih cepat ya dengan bantuan tools seperti AI ChatGPT ini ya. Karena masih banyak lagi selain ChatGPT teman-teman, ada juga AI itu Perplexity ya ini. Kalau yang biasa saya gunakan. Sekarang tuh bahkan makin banyak lagi ya. Kemudian ada Nova GPT juga ya. Nova GPT gitu ya. Nova GPT juga sama nih. Ini juga ya model-model seperti ChatGPT juga. Ya, kemudian ada juga sekarang tuh di WhatsApp malah ada Meta ya, Meta AI juga. Dia bisa diajak ngobrol juga. Jadi sekarang itu tools-tools alat-alat untuk kita mempercepat metode atau metode untuk mempercepat pembelajaran kita itu makin banyak ya. Jadi cara belajar kita bisa makin cepat, produktivitas juga kita bisa lebih lebih tinggi lagi ya dengan bantuan-bantuan tools AI saat ini. Bahkan membuat video pun bisa dengan AI seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan ya mengenai dunia perteknologian saat ini yang cukup mulai menuju ke arah kecanggihan yang luar biasa. Semoga teman-teman semakin semangat dan termotivasi. Jangan takut walaupun ada AI, kita sebagai manusia masih tetap dibutuhkan. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.